Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Amma ba. Saudara-saudaraku dimanapun saat ini Anda berada, Islam adalah agama yang terakhir Allah Subhanahu wa taala turunkan untuk menutup ajaran-ajaran sebelumnya, untuk menyempurnakan ajaran-ajaran sebelumnya. Al-Islam adalah suatu agama yang sudah diridai oleh Allah. Itu terbukti dengan dalil Al-Quran, yaitu surah Al-Maidah ayat 3, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madinah. Nah, di situ sudah sangat jelas mengenai ajaran Islam. Akan tetapi Islam itu sebenarnya hanyalah sebuah nama yang menyempurnakan syariat-syariat ajaran sebelumnya. Ajaran sebelumnya itu ajarannya sama dengan ajaran Islam, akan tetapi Islam hanya menyempurnakan syariatnya. Akan tetapi konsep ketuhanannya sejak zaman Nabi Adam sampai Nabi Muhammad itu sama semua, yakni bertauhid, konsep Tuhan yang Maha Esa, yang Maha Esa, yang utuh, yang tidak bertrinitas, yang tidak bertritunggal, yang asli betul-betul Esa murni, tidak bercampur baur dengan apapun itu namanya. Konsep ketuhanan seperti ini sebenarnya sudah ada sejak zaman Nabi Adam sampai Nabi Muhammad SAW. Ini sudah dibuktikan di dalam Bible, di Taurat maupun di dalam Al-Quran, konsep Tuhan yang Maha Esa. Oke, mari kita simak dulu apa-apa yang ingin disampaikan oleh akun orang kafir ini terhadap ajaran Islam. Dia berbicara mengenai konsep-konsep ketuhanan. Oke, mari kita simak ya, saudaraku. Ini tapi menjawab dengan logika. Pernyataan yang maha jenius tapi tanpa logika. Yuk, video saya. Kafir selalu bertanya mengapa Al-Quran mencontek Bible dan mengambil nama-nama nabi dari orang-orang Yahudi. Disinilah bodohnya orang kafir. Al-Quran itu meluruskan ajaran kalian yang kacau, wahai kafir. Al-Quran itu menjelaskan klaim bahwa tidak ada nabi dari bangsa selain Yahudi, yaitu hanya klaim botol kafir yang kafirnya sudah jadi tumor di kepala. Bangsa Yahudi Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama dengan saya Albert Kurniawan dalam YouTube channel saya. Teman-teman, menanggapi video yang dibuat oleh admin Kaf Media ini, mari kita tanggapi jangan dengan amarah tapi dengan santai aja. Ya, saya ingin membahas bagian yang kedua ini berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan pernyataan yang sangat disalah mengerti oleh mereka. Ya, kita saksikan bersama-sama videonya. Kafir selalu. Oke, sebelum kita memasukin bahasan dari akun dari orang-orang kafir tersebut, saya akan membacakan terjemahan Al-Quran surah 5 ayat 75. Al-Masih putra Maryam itu hanyalah seorang rasul yang sesungguhnya telah berlalu sebelumnya beberapa rasul, dan ibunya seorang yang benar,
kedua-duanya biasa memakan makanan. Perhatikan bagaimana kami menjelaskan kepada mereka tanda-tanda kekuasaan kami. Kemudian perhatikanlah bagaimana mereka berpaling. Dengan ayat ini sudah sangat jelas ya bagaimana posisi Yesus Kristus atau Isa Al-Masih tersebut dalam ajaran Islam itu sendiri. Mari kita simak dulu apa yang melatar belakangi orang ini tetap berkeras kalau Yesus Kristus itu adalah seorang Tuhan. Hanya mengapa Al-Quran mencontek Bible dan mengambil nama-nama nabi dari orang-orang Yahudi. Disinilah bodohnya orang kafir. Al-Quran itu meluruskan ajaran kalian yang kacau, wahai kafir. Al-Quran itu menjelaskan bahwa Nabi dan Rasul itu sama dari dulu sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Ajaran mereka itu satu. Oke, dalam bagian ini jelas dia mengatakan bahwa kenapa Quran itu menyontek ajaran di dalam Bible atau data-data nama-nama dari Bible. Dan dia mengatakan satu kalimat bahwa dia ingin Islam itu meluruskan ajaran agama Kristen. Nah, apa yang mau diluruskan? Saya mau tanya, gitu loh. Kalau definisinya meluruskan atau menyempurnakan agama Kristen, mungkin definisinya adalah yang pertama, kalau kata menyempurnakan atau meluruskan berarti ada yang keliru. Yang pertama kan? Lalu yang kedua, bukan hanya keliru, mungkin sesuatu yang tidak jelas menjadi lebih jelas. Nah, problemnya di dalam Alkitab itu tidak ada yang menurut saya keliru dan juga tidak ada yang perlu untuk diterangi lagi. Apalagi ketika misalnya orang-orang Islam mengatakan bahwa justru kedatangan Nabi Muhammad itu memperjelas misalnya penolong yang lain, memperjelas bahwa agama mereka itu adalah yang paling benar. Tunggu dulu dong, tunggu dulu. Logika pikirnya sederhana. Kenapa Quran itu mencontek atau mengambil nama-nama di dalam Bible? Karena Quran munculnya belakangan. 5 abad kemudian, 6 abad kemudian. Nah sekarang begini, saya mau tanya. Kamu mengatakan, ya, bagian mana yang di dalam Alkitab itu yang tidak sesuai atau maksudnya kamu bilang itu diedit? Itu bagian mana? Islam tidak pernah bisa menunjukkan. Problem terbesarnya adalah mereka menjadikan Quran sebagai standar untuk melihat yang tidak sesuai dengan Quran, maka itu. Oke. Di sini Madia akan mencoba untuk memberikan satu jalur pemahaman. Yang pertama, Al-Quran itu memang datang dia paling akhir. Karena Al-Quran itu selain untuk pedoman umat Islam, Al-Quran itu juga sebagai pelurus atau menjelaskan fakta-fakta sebelumnya, fakta-fakta ajaran sebelumnya itu yang mana perlu diluruskan dan mana yang sebagai pelajaran umat Islam. Sebagaimana kita ketahui bahwa fakta-fakta yang diluruskan Islam itu sebenarnya untuk pelajaran umat Islam itu sendiri maupun orang-orang kafir yang hidup di saat satu zaman dengan Al-Quran atau Nabi Muhammad itu diutus. Oke, kita lanjut dulu pembahasan orang ini. Itu kan nggak masuk akal gitu loh. Kamu tidak bisa memberikan bukti otentik. Ketika kamu mengatakan ada bagian Alkitab kami yang diubah, saya jadi tambah bingung dengan teman-teman para kadrun yang jenius ini. Bagaimana mungkin kamu bilang Alkitab dirubah sementara kamu merujuk kepada Alkitab kami gitu loh. Oke. Di sini Madia akan bantu meluruskan dulu. Al-Quran turun itu menjelaskan kepada umat Islam bahwa ada sebagian dari kitab-kitab sebelum Al-Quran itu, kitab suci-suci yang sebelum Al-Quran datang itu dirubah sebagian
sebagian kecil dirubah, ada hal-hal yang dirubah. Yang mana yang dirubah itu? Yang dirubah itu adalah sesuatu yang tidak sesuai lagi dengan konsep-konsep ketuhanan satu jalur dengan Abraham. Itu yang diinformasikan Al-Quran, bahwa ajaran sebelumnya di kitab suci tersebut yang dirubah adalah apabila ada ajaran atau kitab suci tersebut yang tidak satu jalur ketuhanannya dengan cikal bakal nenek moyangnya, yaitu Abraham atau Ibrahim, yaitu dengan konsep ketuhanan yang esa, yang hanif. Itu yang dirubah. Yang kedua yang dirubah adalah satunya, yaitu syariah atau hukum-hukum yang berlaku yang sejak zaman perjanjian dengan Abraham, kemudian turun ke Nabi Musa, ke Nabi Daud, ke Nabi Solomon, sampai ke Nabi Muhammad. Itu yang dirubah. Nah, apabila dari dua konsep itu berubah, maka itulah yang disampaikan oleh Al-Quran, terjadinya perubahan-perubahan. Oke, kita lanjut dulu. Kamu katakan itu tidak diubah. Sedangkan yang tidak kamu rujuk, kamu mengatakan bahwa itu sudah dirubah. Saya itu kadang bingung loh teman-teman. Makanya mungkin untuk menjawab mereka sometimes itu logika harus ditaruh dulu. Dan jangan pakai logika. Saya mau tanya, teman-teman saya Muslim yang lihat video ini, saya mau tanya, coba kamu ceritakan kisah Nabi Musa. Coba ceritakan dari dia lahir sampai mati. Apa yang dia kerjakan? Coba ceritakan kepada saya, tulis di dalam kolom deskripsi. Sekarang tulis. Pause video saya, sekarang tulis di dalam kolom deskripsi. Gimana ceritanya Yusuf? Dari lahir sampai dia mati. Ada? Enggak. Nanti kamu akan mengatakan, oh lihat di Bible. Loh kenapa bagian itu kamu tidak katakan dirubah? Karena itu melengkapi Quranmu? Nah marilah, jangan kayak gitulah. Ya, kalau kamu mengatakan Alkitab kami dirubah, nggak usah merujuk ke Alkitab. Bahas Quranmu. Karena abis ini, bagian yang kedua, kamu pakai Alkitab untuk mendukung statementmu. Dan saya bisa memberikan pernyataan dengan sangat tegas, bahwa perkataanmu itu tidak punya dasar logika berpikir sama sekali. Ya, kita saksikan yang berikutnya, bagian video berikutnya. Al-Quran itu menjelaskan bahwa Nabi dan Rasul itu sama dari dulu sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Ajaran mereka itu satu, yaitu la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Coba saja kalian cek perkataan Yesus. Ini adalah hidup yang kekal itu, yaitu mereka mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Ayat ini kalau diringkaskan menjadi seperti ini, tidak ada Tuhan selain Allah dan Yesus adalah utusan Allah. Kalau orang Islam meyakini hal yang sama, tidak ada Tuhan selain Allah dan Isa bin Maryam adalah utusan Allah. Kafir selalu bertanya mengapa Al-Quran mencontek Bible dan mengambil nama-nama Nabi dari orang-orang Yahudi. Di sini Oke, bagian yang kedua kita sudah lihat bersama-sama, saya akan bahas. Ya ini kan teman-teman bisa lihat sendiri ya, teman-teman netizen yang Kristen ataupun teman-teman saya netizen yang Muslim, ayo nilai sendiri dah. Kamu mengatakan Alkitab kami dirubah, tapi kamu memakai Alkitab kami sebagai dukungan. Jadi kadang nggak konsisten nih cara berpikirnya. Ya, jadi saya minta begini. Kalau bagi teman-teman saya yang Muslim bilang Alkitab kami dirubah, jawab pertanyaan saya. Dirubahnya kapan? Sebelum Nabi Muhammad lahir? Pada waktu Nabi Muhammad lahir dan hidup? Atau sesudah Nabi Muhammad meninggal? Kapan dirubahnya? Ya, jawab pertanyaan saya. Kapan dirubahnya? Kedua, siapa yang ubah? Yang ketiga, ya. Oke, di sini Madia bantu menjelaskan dulu. Kalau Anda mengatakan bahwa kapan waktunya berubah kitab tersebut, yaitu sejak kepercayaan konsep ketuhanan itu tidak sesuai lagi
yang diikuti oleh pengikutnya, yang diikuti oleh umat-umatnya itu tidak sesuai lagi dengan kepercayaan yang dipercaya oleh Yesus dengan ke-12 muridnya tersebut. Sejak konsep ketuhanannya itu berbeda Tuhannya dengan Tuhan yang dipercaya oleh Yesus Kristus bersama ke-12 muridnya tersebut. Sejak itulah berubah. Itu bisa terjadi apakah diprediksi langsung setelah Yesus atau Isa Al-Masih itu wafat. Maka sejak terjadinya perubahan konsep ketuhanannya itu, maka disitulah mulai terjadinya perubahan. Nah, Anda bisa lihat sendiri siapa yang merubah. Silahkan Anda lihat mana ajaran yang lurus, yang sesuai dengan Tuhannya Nabi Abraham, mana konsep ketuhanannya yang sesuai dengan Nabi Ibrahim, mana ajaran Tuhannya konsep sesuai dengan Nabi Musa. Nah itu, jadi yang merubah itu yang tidak sesuai dengan ketuhanan dengan Nabi Abraham, dengan Nabi Musa. Nah itu yang merubah. Silahkan Anda cari sendiri di kitab Anda, pasti ketahuan siapa yang merubah konsep ketuhanannya tersebut. Oke, lanjut. Mana yang diubah? Saya habis ini akan mengajak teman-teman melihat Yohanes 17 ayat yang ketiga. Saya akan patahkan dengan sangat gampang. Jawab ya, 3 ini. Kapan, siapa, dan apa yang diubah? Sekarang saya akan bahas Yohanes 17 ayat yang ketiga. Oke, saya kurang tadi menambahkannya. Yang dirubah adalah apabila konsep ketuhanannya tersebut tidak sesuai lagi dengan konsep yang dipercaya dengan cikal bakal nenek moyangnya, yaitu konsep ketuhanan yang Maha Esa, yang Maha Hanif, yang sesuai dengan ajaran Nabi Abraham atau Ibrahim, yang turun kepada Nabi Musa, yang turun kepada Nabi Isa, Nabi Solomon, Nabi Daud. Nah, semua satu jalur, satu konsep ketuhanan yang Maha Esa. Silahkan Anda cari, silahkan Anda nilai sendiri. Ini saya gambarkan bahwa yang tidak sesuai lagi adalah konsep ketuhanannya. Oke. Saya akan tampilkan di dalam layar. Teman-teman bisa lihat bersama-sama. Ya. Saya gedein sedikit. Teman-teman lihat di sini ya. Ini ayat yang diambil kan? Yohanes 17 ayat yang ketiga. Inilah hidup yang kekal itu, bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Ini katanya mereka kan, la ilaha illallah, ya, tiada Tuhan selain Allah. Sekarang saya mau tanya dulu, perspektif teman-teman saya yang Muslim. Saya mau tanya, kata Engkau di sini, Engkau nih, bahwa mereka mengenal Engkau, itu siapa? Siapa? Coba jawab. Kalau kita melihat dengan jelas bagian ini ya, bagian ini, karena kamu kutip ayat ketiga, ternyata ayat ketiga ini punya kaitan dengan ayat 1. Coba lihat. Demikianlah kata Yesus, lalu ia menengadah ke langit dan berkata, Bapa. Jadi Engkau di sini berkaitan dengan kata pribadi Bapa. Saya mau tanya, sejak kapan Al-Quran itu percaya Allah sebagai Bapa? Tulis dalam kolom komen. Kalau ada ayat Quran yang mengatakan bahwa Allah itu Bapa, tulis. Oke. Di sini Madia kembali akan mencoba menjelaskan apa sih sebenarnya konsep ketuhanan yang tauhid itu. Apa sih namanya? Apakah perlu nama Tuhannya itu sama? Sehingga konsep Tuhan tauhid itu, Tuhan yang Maha Esa itu harus sama? Apakah Tuhan Nabi Ibrahim yang pada saat itu tidak ada nama Allah juga pada saat itu, berbeda namanya dengan Tuhan Arab? Kenapa orang Islam meyakini Ibrahim, menyebut Nabi Ibrahim itu setiap sholat? Padahal konsep ketuhanannya Ibrahim itu Hanif, Tuhan yang Maha Esa, Tuhan yang bertauhid. Tapi pada saat itu Allah belum populer pada saat Ibrahim. Nama Allah belum populer pada Abraham.
Nah, itu menandakan konsep ketuhanan itu bukan berdasar pada nama, bukan hanya pada sebuah nama, tetapi dari sifat penerapannya itu, konsepnya, sifatnya ketuhanan yang Maha Esa yang benar-benar lurus, yang bertauhid, yang tidak menyamakan, tidak ada bisa dilihat. Nanti saya tampilkan di sini konsep Tuhan yang sebenarnya dalam ilmu tauhid ini. Anda bisa silahkan lihat di Injil Yohanes 1 ayat 18. Itu adalah sebuah konsep ketuhanan yang tauhid. Tak seorang pun pernah melihat engkau. Silahkan Anda lihat 1 Timotius 6 ayat 16. Tuhan tidak pernah dilihat manusia, dan manusia memang tidak dapat melihatnya. Nah, ini akan terbentur apabila Anda terapkan kepada konsep Tuhan yang Tritunggal atau Trinitas dengan menyembah Tuhan Yesus itu sebagai Tuhan Anda. Silakan Anda lihat Keluaran 30 ayat 20. Dan Tuhan berfirman, engkau tidak tahan memandang wajahku, sebab tidak ada orang yang memandang aku yang dapat hidup. Itu menandakan Tuhan itu tidak bakal bisa dilihat. Melihat pun orang tak akan bakal sanggup. Nah, maka di sini dengan sangat tegas menepis kalau ada Tuhan yang berbentuk manusia, apapun alasannya. Ini sudah termuat di dalam kitab Anda, Bible Anda sendiri. Silakan Anda lihat Keluaran 33 ayat 20. Tuhan berfirman, engkau tidak tahan memandang wajahku loh. Nah, Anda silahkan lihat Yohanes 20 ayat 17a. Aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapakmu, Allahku dan Allahmu. Di sini lengkap ya, ada dua subjek yang terjadi, yaitu subjeknya yaitu yang menyuruh dan yang tempat disuruh, yaitu Bapakku dan Bapakmu. Jadi ada dua posisi sini, yang menyuruh yaitu, dan yang tujuan disuruh itu ternyata Allah atau Tuhan yang Maha Esa itu. Nah, ini lihat di Yohanes 8 ayat 54. Jika aku memuliakan diriku sendiri, maka kemuliaanku itu sedikit pun tidak ada artinya. Bapa Allah, akulah yang memuliakanku. Nah, berarti Tuhan Bapa yang memuliakan Yesus itu, tapi bukan berarti Yesus itu sebagai Tuhan. Bagaimana Pak Albert mau membantah sebanyak ini ayat yang menjelaskan bahwa Tuhan itu tidak sama dengan makhluknya? Bagaimana Pak Albert mau membantah ini? Ya kan? Nah, Anda silakan Pak Albert lihat Matius 18 ayat 19 ayat 19a. Silakan Bapak Albert lihat. Nah, ini sangat banyak sekali yang menggambarkan bahwa Tuhan itu tidak pantas kalau berwujud manusia di dalam kitab Anda sendiri, kitab Bible. Di Matius 7 21a, bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke kerajaanku, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku di surga. Itu menandakan bahwa yang berkuasa sebenarnya Bapakku, Tuhan Bapa. Mengapa Anda tidak jadikan aja ke Tuhan Bapa sekalian gitu loh, dan menganggap Yesus itu sebagai rasul? Maka selesai masalah, maka selesai semua yang terjadi. Sering perdebatan, sering terjadi hal-hal yang itu masalah ini. Anda harus sadar, adakah orang Islam yang berdebat masalah ketuhanan dengan orang Yahudi? Karena orang Yahudi konsep ketuhanannya sama dengan Islam. Orang Yahudi itu sama bertauhid, mengesahkan Tuhan. Tuhannya tidak bisa dilihat, sama dengan Tuhan orang Islam. Sebenarnya Tuhan orang Yesus itu pun sama Tuhan Yesus itu dengan Tuhan orang Islam. Dengan Tuhan Musa itu sama. Ini sudah digambarkan dalam ayat Bible Anda sendiri. Nah, silakan Anda lihat ya ini. Nah,
Nah, silakan Anda lihat Matius 23 8a. Hanya satu Robimu, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa, di Markus 12 29a. Sangat banyak yang menggambarkan bahwa Tuhan itu Tuhan yang Esa, yang nggak bisa dilihat, yang nggak bisa disamakan dengan makhluk apapun di dunia ini. Silakan Anda lihat. Silakan Anda renungkan ya. Semoga ini jadi renungan Anda. Bahwa gambaran di dalam kitab Anda pun sebenarnya sangat banyak sekali yang menggambarkan. Silakan Anda lihat 1 Timotius 6 ayat 16a. Dan memang manusia tidak dapat melihat Dia Allah. Tidak bisa dilihat manusia. Silakan Anda menilai ini ya. Nah, ini. Oke, kita lanjut dulu ke dialog mereka ini. Komentar. Kamu jangan sekedar mencomot ayat kami lalu mengatakan bahwa ini ayat yang mendukung Islam. Kamu main comot, gitu loh. Kamu main comot. Nah, kalau kita baca lebih lanjut, ya, kita akan mendapatkan dengan jelas di sini bahwa teologia daripada Yohanes itu melihat Yesus betul utusan Allah, betul. Di sana benar. Tapi jangan lupa, Yesus juga di dalam Yohanes juga dibahas di dalam Yohanes 14 ayat yang ke-6. Saya buka buat kita. Yohanes 14 ayat yang ke-6. Kata Yesus kepada muridnya, yaitu kepada Filipus ya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Nah, kalau ada ayat seperti ini nanti argumenmu apa? Kamu akan mengatakan apa? Oh, ini ayat sudah dirubah. Jadi, kamu memakai Alkitab seenak kamu sendiri. Seenak kamu sendiri. Jadi, kamu berpikir mana yang sesuai dengan teologi Islam kamu pakai, yang tidak sesuai dengan teologi Islam kamu mengatakan itu sudah dirubah. Itu namanya nggak ada. Oke, saya bantu menjawabkan masalah Yohanes 14 ayat 6 itu ya. Saya bacakan dulu ini. Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Apa sih maksud ayat Yohanes 14 ayat 6 ini? Untuk memahami ini, tentunya kita harus lihat konteks ke belakang, mundur ke beberapa ayat ke belakang untuk mengetahui beberapa maksud dari ayat 14 ayat 6 ini. Silakan saya bacakan dulu ya. Sebelum Yesus menyampaikan kata-kata di Injil Yohanes 14 ayat 6, Dia berkata, Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Nah, Anda harus lihat ke Yohanes 14 ayat 2 dulu. Pak Albert ya, Anda harus lihat ke sana dulu konteksnya. Nggak bisa Anda samakan bacakan mentah-mentah ayat itu, kemudian Anda tidak lihat konteksnya, mundur ke belakang mengenai sebelum ayat itu yang Anda bacakan itu gitu loh. Anda cek dulu ke belakang, mundur ke Yohanesnya. Silakan Anda lihat. Pernyataan yang begitu jelas di ayat tersebut menekankan bahwa Yesus pergi untuk mempersiapkan sebuah tempat tinggal. Bukan untuk mempersiapkan dalam tanda kutip semua tempat tinggal di rumah Bapakku, dalam tanda petik ya. Perhatikan perkataan yang digunakan adalah bagimu, tanda petik, bukan bagi semua manusia. Jadi ini ada pengecualian ya, antara Anda harus bisa bedain antara tanda petik bagimu dengan manusia. Nah, ini maksudnya. Jadi terbukti nabi-nabi yang datang sebelum Yesus dan seorang nabi yang datang sesudahnya juga mempersiapkan tempat tinggal lainnya bagi para pengikutnya. Seorang nabi yang datang sesudah Yesus adalah Nabi Muhammad SAW.
Ini terbukti setelah menunjukkan jalan yang sekarang berlaku bagi tempat tinggal baru dalam kerajaan sorga itu sendiri. Jadi Anda harus bisa membedakan konteks ayat tersebut. Artinya bukan untuk semua manusia, tetapi perkataan itu yang digunakan adalah bagimu. Ingatlah, bagimu itu bukan untuk perkataan semua manusia, bagimu. Jadi ini sudah terjawab untuk klaim dari Pak Albert ini yang mengatakan ini gitu loh. Masalah ini. Masalah Yohanes 14 ayat 6 ini. Oke, saya lanjut dulu ya. Gitu. Jadi saya mengajak teman-teman saya Muslim jangan mudah termakan. Saya sekali lagi mengatakan, jangan mudah termakan. Kalau kamu pingin betul-betul tahu, ya, Yohanes 17 itu ngomong apa? Baca semuanya. Baca semuanya. Kalau kamu lihat bersama-sama ya di dalam bagian ini, nah, saya ajak kita lihat ya. Saya ajak kita lihat bersama-sama, lihat ayat yang ke-16. Ini doa Yesus kepada para orang percaya atau setiap orang Kristen. Mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Artinya Yesus ini bukan manusia dijadikan Tuhan, tetapi dia adalah Tuhan yang menjadi manusia. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Sama seperti Engkau telah mengutus aku ke dalam dunia, demikian pula aku telah mengutus mereka ke dalam dunia, dan aku menguduskan diriku bagi mereka supaya mereka dikuduskan dalam kebenaran. Perhatikan ini, ayat 20-21. Dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka. Nah sekarang gini, percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka. Pemberitaan apa? Pemberitaan bahwa Yesus itu Tuhan, Yesus itu jalan, Yesus itu adalah kebenaran, dan Yesus itu adalah hidup. Supaya mereka menjadi satu, sama seperti Engkau ya Bapa yang telah mengutus aku. Artinya Yesus ingin bilang gini, bahwa supaya dia berdoa untuk orang-orang percaya, supaya mereka menjadi satu seperti Yesus dan Bapa itu adalah satu. Digambarkan dengan apa? Aku ada di dalam Bapa dan Bapa ada di dalam aku. Nah, sekali lagi teman-teman saya Muslim, teologia Yohanes melihat bagaimana Yesus yang adalah manusia, tapi dia juga adalah pribadi Tuhan. Kita kalau lihat sama-sama sekali lagi ya, saya ajak kita membuka di dalam Yohanes 10 ayatnya yang ke-29. Bapakku yang memberikan kepadaku lebih besar dari apapun, dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tanganku. Aku dan Bapa adalah satu. Perhatikan ini, aku dan Bapa adalah satu, dan respon orang banyak, mereka mau mengambil batu dan melempari Yesus. Kenapa? Kenapa mau lempari Yesus? Ayat 33. Bukan karena suatu pekerjaan baik kami mau lempari engkau, tetapi karena engkau menghujat Allah, dan karena engkau sekalipun hanya manusia saja menyamakan dirimu dengan Allah. Oke, teman-teman. Oke, saudara-saudaraku sekalian, dimanapun saat ini Anda berada, kalau kita menyimak dari kepribadian Nabi Isa atau Yesus Kristus itu, kita kan sudah bisa lihat sendiri bahwa di mana kita lihat di Matius 4 ayat 1, dia dicobain oleh iblis. Apa pantas kalau Tuhan dicobai oleh iblis? Makhluknya sendiri yang mencobai gitu loh. Kalau dikatakan toh dia kan manusianya yang dicobain. Nah itu menandakan apakah iblis juga tidak tahu bahwa manusianya yang dicobain itu sebenarnya Tuhan gitu loh. Nah ini suatu gambaran ya, sebagai logika kita untuk berpikir ke situ. Ini bisa Anda lihat gambarannya di Matius 4 ayat 1. Kemudian posisi kalau lapar seperti manusia mungkin mudah dibantah oleh teman-teman kita di luar Islam ya. Dia mungkin mengatakan dia mungkin manusia itu sifatnya. Di Matius 4 ayat 2. Padahal itu pun menggambarkan bahwa memang Tuhan kok tidak sepantasnya seperti itu, tapi mereka mengatakan mungkin ya karena kemanusiaannya itu gitu loh. Nah ini yang lebih mereka tidak bakal bisa bantah ini, coba kita lihat.
Kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di bubungan bait Allah di Matius 4 ayat 5. Coba Anda pikir, seorang Tuhan, apakah itu dia manusia ataukah berupa manusia ataukah berupa Tuhan, tapi yang membawanya ini iblis gitu loh. Apakah pantas gitu loh iblis membawa Tuhan, iblis ini kan ciptaannya nih, membawa Tuhannya. Ngapain Tuhan dibawa iblis? Mending Tuhannya langsung ke sana sendiri, kan dia yang menciptakan iblis gitu loh. Secara logika dan akal ini kan bisa kita dengar, kita pahami bahwa dengan ini bisa menggambarkan betapa logikanya sangat jauh sekali kalau kita pikir. Silakan Anda lihat di Matius 4 ayat 5 ya. Nah, ini kemudian Anda bisa buka Matius 4 ayat 8. Dan iblis membawanya pula ke gunung yang sangat tinggi. Apa faedahnya? Apa manfaatnya? Kalau ini contohnya ibaratnya iblis membawa Tuhan ke gunung gitu loh. Apa manfaatnya Tuhan memberikan contoh seperti ini kalau memang itu Tuhan? Apa manfaatnya gitu loh. Makhluknya membawa Tuhannya yang menciptakan, kan secara logika Anda pikir, oke lah Anda katakan itu manusianya itu yang dibawa. Tuhannya kemana pada saat itu? Apa enggak mencederai kualitas ketuhanan kalau sampai dia begitu gitu. Ini semoga ini jadi renungan orang yang membaca ini, yang menyimak video ini. Inilah suatu bentuk yang membuat otak saya tuh nggak bisa berpikir berputar gitu loh, gara-gara seperti ini mikirkannya. Coba Anda pikir lagi, lihat ini di Matius 4 ayat 10. Ini malah gambaran daripada seorang pribadi manusia yang mengatakan bahwa engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan dialah sajalah engkau berbakti. Berarti yang berbicara itu berarti apakah Tuhan? Kalau dia dikatakan dia Tuhan, kan apakah ada Tuhan lain? Tuhan yang si iblis ini gitu loh. Ini Anda bisa lihat di Matius 4 ayat 10. Coba Anda silakan renungkan, semoga jadi renungan ini. Oke, saya kira ini aja ya gambarannya kita kalau untuk melihat segala sesuatu itu. Kita sudah buka ini di jalur kitab suci mereka sudah terbuka. Belum ini dikorelasikan ke kitab Ibrani, bahasa Ibrani, kitab Taurat. Bagaimana pandangan orang Yahudi yang sampai saat ini orang Yahudi itu tidak menerima konsep ajaran dalam bentuk seperti ini. Tentunya dalam bentuk Trinitas atau Tritunggal itu. Bangsa Yahudi konsep ketuhanannya dengan Islam sama. Ketuhanan yang Maha Esa. Konsep ketuhanannya itu tauhid. Jadi jangan aneh dan jangan heran kalau umat Islam sama bangsa Yahudi tidak ada gontok-gontokan untuk masalah ketuhanan. Karena Tuhan Islam sama Tuhan bangsa Yahudi Hasem, atau yang mereka kenal dengan YHWH atau Elohim, Adonai. Nah, itu sebuah nama-nama yang seperti itu menggambarkan konsep ketuhanan yang Maha Esa dari keyakinan mereka, dan Islam ngakuin itu. Oke, saya kira gambarannya kita lanjut kembali ya. Jelas sekarang melihat bersama-sama bahwa ayat yang dipakai oleh umat muslim itu sangat tidak sesuai dengan logika berpikir. Jadi tolonglah saya yang kafirun, yang bodoh ini, tapi menggunakan logika, sementara kamu yang maha jenius tidak perlu dasar logika. Tolong berikan penjelasan. Ya, jangan lupa teman-teman saya yang muslim, para kadrun, kamu tolong tulis di dalam kolom komen. Tulis, kalau Alkitab kami dirubah, siapa yang rubah, kapan, dan apa yang dirubah. Terakhir ya, saya tambahin satu PR kalian. Kalau sudah dirubah, kenapa kamu merujuk kepada Alkitab kami? Oke, sampai di sana saja. Oke.
Pertanyaan Pak Albert itu sudah saya jawab tadi langsung di video ini. Jadi tidak saya buat di komentar. Pertanyaan Pak Albert karena mau mengakuin katanya kaum muslimin orang Islam disuruh menjawab pertanyaan Pak Albert. Ini sudah saya jawab langsung di video ini. Artinya di video ini bukan hanya gambaran konsep ketuhanan itu di dalam kitab Anda itu yang berbanding terbalik dengan kepercayaan Anda gitu loh. Nah, itu sudah saya jawab juga dalam konsep ketuhanan itu. Mengapa orang Islam itu merujuk kepada kitab Anda? Kalau saya nilai tidak seperti itu argumennya. Tidak benar kalau Anda mengatakan seperti itu. Umat Islam tidak perlu merujuk ke kitab Anda. Umat Islam itu kalau ada dia membahas kitab Anda itu hanya menjelaskan, ingin menerangkan kepada Anda bahwa ini loh konsep ketuhanan, konsep ajaran yang benar, yang sesuai dengan konsep ketuhanan sejak zaman Nabi Abraham. Konsep ajaran sejak zaman Nabi Abraham. Itu tujuan umat Islam merujuk ke kitab Anda, tapi secara apapun tidak ada kaitan, tidak ada hubungan dengan kitab Anda untuk memperkuat Al-Quran, tidak ada. Islam sebenarnya tidak perlu, kitab Anda sebenarnya tidak perlu. Islam malah justru hanya menerangkan, menjelaskan. Anda percaya tidak, itu urusan Anda sendiri. Oke, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.